Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya lagi di Taman Safari di bagian Safari Journey. Safari Journey ini ya bagian ini nih seperti di video. Kita ngasih makan hewannya di alamnya seperti sebenar-benarnya. Kita ngasih makan dari mobil, melihat langsung hewannya bergerak dengan bebas. Bagi teman-teman yang lagi nyari referensi untuk ke Taman Safari atau ke Safari Journey, yuk tonton video ini sampai habis karena ini lengkap dan padat. Semoga video ini membantu teman-teman. Dan jangan lupa ya, habis dari sini teman-teman wajib cuci tangan. Karena pas kita ngasih makan, mungkin tangan kita bersentuhan dengan bibir, gigi, atau kena air liur binatang. Jadi kita harus cuci tangan, jangan sampai nggak cuci tangan terus kita makan pakai tangan kita yang itu. Oke, selamat menyaksikan video ini teman-teman. Hai teman-teman sekalian, sekarang kita mau ini ya, Safari Journey ya. Safari Journey ini wisata di Taman Safari dimana binatang-binatang tuh lewat di kanan kiri kita ya. Kita ngasih makan dan berinteraksi lewat mobil. Tuh ada tanda panah sebelah kanan Safari Journey, belok kiri. Nanti habis ini kita dicek tiket, habis itu ada pertigaan, kita belok kiri lagi. Tuh ini ada pertigaan, kita belok yang kiri lagi ya teman-teman. Oh ya, ini video khusus Safari Journey ya. Kalau yang Taman Safarinya ada di link deskripsinya, ada di kolom deskripsi, link videonya saya kasih. Nah, begitu masuk kita langsung disambut oleh gajah. Gajah adalah binatang pertama yang akan kita temuin di Safari Journey ini teman-teman. Sekedar informasi, gajah yang ada di sini adalah gajah Sumatera, bukan gajah Afrika. Kalau gajah Sumatera tuh dia tingginya sekitar 2 meteran ya. Kalau gajah Afrika tingginya sampai 4 meter. Itulah hewan terbesar di dunia. Dan kalau gajah Sumatera yang cewek nggak punya gading. Gajah Afrika cewek cowok punya gading ya teman-teman. Ini kita ngantri mau ngasih makan gajah Sumatera teman-teman. Ini adalah binatang terbesar di Indonesia berarti gajah Sumatera ini ya. Nah, di sini ada tulisan dilarang memberi makanan ya. Makanya kalau kita lihat ya, ini jarak antara tangan ngasih makan gajahnya itu jauh, susah. Kelihatannya deket, padahal susah. Makanya itu dia dilempar kan tadi kan. Karena memang ini bukan area ngasih makan, jadi tangan kita tuh mau ngasih ke gajah tuh susahnya bukan main gitu. Kelihatannya deket padahal jauh nih kita lihat nih. Dia pasti nggak nyampe gitu. Nyampe tuh susah ngasih makan gajah. Karena memang area ini nggak diperuntukkan untuk kasih makan gajah teman-teman. Seperti anggota yang di mobil saya ini juga ngasih makannya susah gitu kan. Nih berusaha cari makan sampai tangan keluar. Lain tetap nggak nyampe. Gajah ini kayaknya ngerti deh dia kalau apa nggak nyampe, makanya yang sana dia males. Nah yang ini dia mau ngambil karena ini tangannya keluarnya panjang banget gitu loh, sampai sebadan-badannya ini keluar. Kalau cuma tangan doang tuh enggak, itu kalau diperhatiin sampai ke badan-badannya tuh keluar tuh. Nah makanya nyampe. Nah ini hewan pertama yang kita temuin ketika masuk Safari Journey adalah gajah Sumatera teman-teman. Saya kan ngelihat begini nggak tegel gitu loh, bosen amat sih ngelihat. Saya pengen kasih tahu gitu cara yang paling bener kalau susah gimana gitu caranya ngasih makan. Dan ternyata teman-teman, cara yang saya kasih lihat itu bukan cara yang bener tapi cara yang salah. Ini saya mohon maaf ya untuk yang nonton, nggak ada maksud gimana-gimana gitu, bener-bener ketidaktahuan aja. Seperti itu. Nah ini masih berusaha ngasih makan, gajahnya nggak terlalu tertarik ya. Di sini tempatnya enak teman-teman, jalan-jalan di Taman Safari ini worth it, biarpun bayarnya sekian gitu. Tapi memang untuk memelihara segini banyak binatang ini memang butuh biaya yang besar. Jadi sebenarnya nggak sayang kok ke Taman Safari. Apalagi ini luas dan nggak cukup. Gini yang bener itu. Ini baru bener.
Ayo gajah. Hei. Nah. Jadi cara saya ngasih makan gajah ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Saya kira itu cara yang paling benar, ternyata itu cara yang paling salah gitu loh. Oke, kita lanjut ya ke next perjalanan ya. Pokoknya enak jalan ke safari, nggak rugi. Ini tapir, kalau dia hitam putih berarti tapirnya dari daerah Indonesia. Tapir ada juga yang nggak dari Indonesia ya, yang dari luar negeri itu warnanya hitam gitu. Seluruhnya hitam. Kalau dia ada putihnya itu dari Indonesia. Ini Wakolewatusi. Ini binatang dari Afrika. Antara tanduk satu sama tanduk lain itu jaraknya bisa sampai 2,4 meter kalau yang udah dewasa. Tuh, nah ini kuda Nil, teman-teman. Nah, kuda Nil ini dia nggak punya kelenjar keringat, sehingga dia sepanjang siang itu biasanya sukanya di dalam air. Dia nggak suka panas-panasan gitu. Sesekali mungkin keluar siang-siang, tapi dia pasti lebih banyak berendam di air kalau siang. Aktivitasnya lebih banyak malam. Sekarang kita ke area unta. Nah, unta yang kita lihat ini kalau diperhatiin punuknya 2, punuknya nggak 1. Apa sih beda unta yang punuknya 2 sama punuknya 1? Kalau yang punuknya 1 dia badannya lebih tinggi. Biasanya dia adanya di Arab, di padang pasir. Padang pasir di Arab gitu. Cuman kalau unta yang ini yang punuknya 2, biasanya dia adanya di Asia, teman-teman. Yang di Asia ini badannya lebih keker, ototnya lebih bertenaga. Punuknya tapi ada 2 gitu loh, dan lebih berbulu, teman-teman. Seperti itu. Cuman dia nggak setinggi unta Arab ya, dan populasinya lebih sedikit unta Asia. Kalau unta Arab itu mungkin karena dikembangkan ya di sana ya, hewan ternak, jadi dia berjuta-juta. Kalau unta ini paling cuman 2 jutaan di seluruh dunia. Ini adalah rusa tutul ya. Bedanya rusa tutul sama rusa Jawa apa? Rusa tutul itu ya ada tutulnya. Kalau rusa Jawa nggak ada tutulnya. Lebih langkah rusa Jawa daripada rusa tutul ya teman-teman ya. Kalau rusa tutul itu hampir ada di seluruh dunia. Kalau namanya rusa Jawa ya seperti namanya rusa Jawa, ya dia cuma ada di Jawa doang. Namanya juga rusa Jawa. Nah ini kan rusanya nggak ada tutulnya nih yang sebelah sini nih. Nah inilah rusa Jawa gitu. Mirip ya, cuman beda tutul sama nggak tutul doang ya. Ini rusa Jawa teman-teman, ada yang cowok, ada yang cewek. Kalau yang cowok dia bertanduk ya. Kalau yang cewek dia nggak bertanduk. Rusa itu kan punya tanduk tuh, kayak gantungan pohon. Nih kayak gantungan baju nih kayak begini. Nih. Ini kalau dia patah bisa tumbuh lagi. Dan tanduknya ini tulang ya. Seperti itu. Tapi biarpun dia tulang, kalau patah bisa tumbuh lagi dia. Nah, kerennya di situ rusa. Kasih makan kan ada beberapa tempat ya. Biasanya orang itu baru di tempat-tempat awal itu wortelnya udah habis. Jadi untuk teman-teman ngasih makan, tapi nggak terlalu boros, juga nggak terlalu irit. Kalau terlalu irit seperti saya ini pengalaman, saya kan beli wortel 2,5 kilo di pasar. Sisa sekilo karena terlalu irit. Terlalu irit atau pelit gitu lah mungkin. Nah, untuk teman-teman yang kalau mau perjalanan saya tanpa di Taman Safari, tanpa ke Safari Journey, ada di video yang linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya.
Nah, kalau ini sejenis antelop tuh yang sebelah kanan. Tanduknya bagus. Antelop itu enggak kambing, enggak sapi gitu. Jadi di tengah-tengah antara kambing dan sapi itu ada namanya antelop. Nah, ini kita ngelihat jerapah, teman-teman. Jerapah ini adalah hewan tertinggi di dunia ya. Dia ini kalau punya anak, anaknya tuh yang baru lahir itu tingginya tuh 1,8 meter, teman-teman. Bayangin, jangkung banget. Tinggi jerapah ini 5 meter lebih ini. Jadi kalau bawa jerapah naik jalan tol itu pasti nyangkut, karena kan maksimal jalan tol itu 4 meter ya. Ini ada orang utan. Orang utan ini salah satu binatang yang sangat cerdas ya. Dan ini adanya di Sulawesi dan Sumatera, teman-teman. Nah, ini mirip simpanse ya. Cuma kalau simpanse kan warnanya hitam. Kalau orang utan warnanya coklat. Dan simpanse itu kayaknya lebih banyak di darat. Kalau orang utan tuh dia lebih banyak di pohon. Ini mobil kenapa lambat saya kira. Nggak taunya kayaknya ngasih makan ke ini nih, binatang berikutnya nih. Nah, binatang berikutnya yang kita temui ini namanya wildebeest. Ini dari Afrika Selatan ya. Nah, ini kuda Nil kerdil, teman-teman. Sama kayak tipe cupang kan, ada yang giant, ada yang dikit, itu yang kerdilnya. Nah, kalau ini berang-berang. Ini di Tokopedia ada yang jual nih. Saya baru tahu juga. Ternyata di Tokopedia ada yang jual berang-berang itu. Berang-berang ini hewan mengerat, hobi banget tinggalnya di air, bisa bikin bendungan, teman-teman. Nah, ini yang tanduknya seperti ini namanya eland, atau disebut juga Taurotagus ya. Kembali lagi, ini binatang dari Afrika. Untuk lebih mengirit lagi, kan ini pikiran kita ya, saya belah dua itunya, wortelnya. Jadi kita pikir gimana nih biar nggak habis wortelnya. Oh, kita belah dua. Ya gara-gara ngasih wortelnya dibelah dua itulah sisa sekilo. Beli 2,5 kilo sisa sekilo. Nah, ini kembali lagi rusa. Lumayan banyak rusa sama binatang yang tadi ini. Ada lagi, kita kasih makan ya, teman-teman. Saya nyesel juga sih ngebelah dua wortel ini. Udah merekanya nggak kenyang, saya sisa, ngapain wortel dibawa pulang? Saya kan rumahnya kan di Lampung, sementara ini kan di Bogor. Bawa wortel ke Bogor ya rusak lah. Akhirnya butut-bututnya wortelnya kita kasihin ke orang gitu loh. Di depan hotel itu ada yang jualan gorengan, kita kasih ke ibu yang jualan gorengan itu, teman-teman. Ya karena saking kebiasaan irit ya, jadi apa aja diakalin gitu. Ngasihnya dikit-dikit, dibelah dua biar irit segala macem. Nah, ini jerapah lagi. Nah, yang di sini ngelihatnya bisa lebih jelas jerapahnya. Jerapah ini kan hewan paling tinggi ya, teman-teman. Jadi dia ini bisa ngelihat bahaya lebih dulu. Karena dia tinggi, dia bisa ngelihat lebih jauh ya.
Saya nggak nyangka dia segede gini. Kalau teman-teman datang ke sini ngeliat langsung, teman-teman baru ngerasain ya betapa tinggi dan gedenya ini binatang gitu. Dulunya saya pikir jerapah ini bisa ditunggangin gitu. Tapi setelah ngeliat aslinya, wah ini kalau nunggangin nggak bisa turun, nggak bisa naik. Gimana turun naiknya setinggi begitu? Ini benar-benar eksotis. Jadi kayak kita itu ngeliat kulit boneka yang licin dan mulus gitu. Mungkin di video ini nggak terlalu nyala ya. Tapi kalau ngeliat aslinya itu terangnya tuh nyala banget gitu. Ini kepalanya juga itu ternyata pakainya tanduk gitu, dan tanduknya tuh nggak rata ya, dia kayak ada berenjel gitu, jadi makin kelihatan eksotisnya gitu. Termasuk sebenarnya jerapah ini hewan yang cantik loh, kulitnya bagus, dan bercak di badannya jerapah ini antara satu dengan lain tuh tidak ada yang sama ya. Itu seperti sidik jari tangan manusia, nggak ada yang sama satupun. Nah, dia ngelahirin anak itu langsung 1,8 meter kan tingginya. Nah, tapi dia ngelahirin anak tuh juga dengan cara berdiri, nggak duduk, nggak jongkok. Jadi anak tuh jatuh buk gedebuk dari badan dia yang tinggi ini, mungkin badannya ada sekitar 2 meteran. Anak jerapah jatuh, terus harus langsung berusaha berdiri. Nah, lihat tuh. Bagus ya. Jerapah ini ya cantik. Bulu matanya lentik, kepalanya bagus, kulitnya juga oke. Binatang eksotis lah ini. Ini binatang cantik lah, baru ngerasain cantiknya jerapah setelah ngeliat langsung. Biasa lewat TV, kayaknya biasa aja gitu loh teman-teman. Ternyata ngeliat langsung tuh cakep. Nah, di depan itu ya, yang kita lihat itu namanya binatang lama. Itu binatang dari Amerika Selatan. Dulunya di Amerika Selatan tuh biasanya buat bawa beban. Jadi binatang buat bawa beban ya, namanya lama. Ini binatang tukang palak kalau kata saya. Ini pintar teman-teman. Dia bisa ngeblocking jalan ya. Jadi dia kan minta makan, kita kasih. Tapi badannya ini ngeblocking mobil. Jadi mobil kita ini nggak bisa maju. Dia minta makan terus. Jadi kayak tukang palak ini. Seperti tukang palak yang minta duit gitu loh. Nah, dia minta wortel. Ini kita pancing dia, kasih wortel gitu biar dia agak minggir ke kanan. Makanya dia dapetnya paling banyak nih dari wortel kita nih. Kita ngasihnya ngirit-ngirit. Dia bisa dapat banyak karena badan ini ngeblocking spion sama itu mobil roda bagian depannya. Badannya ngeblocking ke situ tuh. Jadi kita mau maju nggak bisa. Diblocking sama dia, dipalakin nih, dimintain terus nih wortel. Sampai akhirnya kita kasih terus, dia agak minggir, kita langsung putar kiri, langsung jalan lurus gitu. Bahaya juga nih. Baru kali ini kita dipalak hewan. Tuh, badannya nggak mau pergi dari moncong mobil. Akhirnya kita kasih, badannya udah agak gerak dikit, ya kita putar kiri, langsung kabur lah seperti itu. Nggak nyangka ternyata bisa dipalak binatang juga ya. Dipalak binatang minta wortel ya kita di sini. Kita sempat bingung nih gimana lolos dari binatang ini. Nah, begitu dia gerak kita langsung kabur. Oke, binatang selanjutnya anoa. Anoa ini sapi yang ada di Sulawesi. Kita kan ngeliat kayaknya anoa ini kecil gitu. Ini sapi kok kecil amat gitu loh. Tanduknya lurus ke belakang. Tapi di Sulawesi ini adalah binatang darat terbesar yang endemik di Sulawesi loh. Jadi kalau binatang aslinya Sulawesi itu paling gede ya si anoa ini teman-teman. Nggak ada yang lebih gede dari dia di Sulawesi itu. Binatang aslinya ya. Tapi kalau udah dibawa-bawa sekarang sih udah beda. Ini bison. Yang kita lihat ini adalah bison Eropa. Bison tuh ada dua ya. Yang di Eropa kebanyakan tinggal di hutan, sama yang di Amerika Utara tinggalnya di savana, di padang rumput. Makanan suku Indian gitu loh. Kalau yang kita lihat ini bisonnya bison Eropa. Tinggalnya di hutan sebenarnya. Yang di Amerika Utara lebih gede daripada yang ini lebih kecil. Bentuk badannya ya kalau yang tahu motor bison ya memang motor bison itu ya mirip bentuk badannya si bison ini.
Jadi kalau tangan kitanya nggak keluar jendela, otomatis moncong dia yang masuk ke dalam jendela. Dan itu kalau nggak kompak antara supir sama yang ngasih makan, bahaya ya. Supirnya udah ngegas, atau masih ada kepala hewan di jendela belakang gitu misalnya, bisa keseret atau ngamuk. Nyetir di sini juga hati-hati ya, jangan sampai nabrak sama hewan, ngalah. Jangan suka klakson-klakson, apalagi di kandang macan. Jangan. Nah, ini kita masuk ke kandang singa. Apa sih bedanya singa sama macan? Beda. Kalau macan itu dia sendiri, kalau singa itu dia berkelompok. Dan yang berburu itu yang cewek. Nah, ini kita shoot ini yang cewek. Yang cewek itu dia nggak ada rambut tebelnya gitu loh. Kalau yang cowok dia ada rambut tebelnya. Jadi singa itu dalam satu grup, cowoknya satu, ceweknya ada berapa gitu. Ceweknya yang cari makan, udah dapat makan, kasih ke yang cowok. Itu singa. Nah, tapi kalau kamu ngeliat singa cowok berburu, berarti itu singa cowok yang tanda kutip lemah, karena dia nggak punya grup. Jadi hanya singa yang kuat, yang ada pengikutnya gitu loh, atau bisa ngerebut pengikut orang. Jantan yang lemah dia nggak bisa ngerebut kelompok orang kan, nggak bisa ngerebut betina lain, makanya dia berburunya sendiri. Tapi kalau jantan yang kuat, dia pasti punya pengikut betina-betina seperti itu. Nah, kalau singa ini dari Afrika ya, singa yang paling besar namanya singa atlas. Jenisnya jenis singa atlas gitu, itu udah punah. Jadi singa ini ada di sebagian India Utara atau ada di Afrika, teman-teman. Oke, ini yang cowok ada rambutnya, seperti itu. Kalau yang cewek nggak ada rambutnya. Ini sama macan kurang lebih satu family sih sebenarnya. Cuma beda perilaku. Oh ya, singa ini juga nggak pinter manjat pohon ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suatu sehari dikejar singa, cari pohon manjat. Karena singa ini tidak pandai manjat pohon. Soalnya habitat dia ini aslinya bukan di hutan, habitat dia ini aslinya di savana. Sebagian singa yang ada di sini lagi pada nyantai, tidur-tiduran. Padahal saya berharap sih ngelihat singa itu lagi lalu lalang di jalan gitu. Sebenarnya untuk lebih jelas ngerekam ini harus buka kaca ya. Tapi karena nggak boleh buka kaca di tempat binatang buas, jadinya ya seginilah gambar yang bisa saya dapat. Kalau gambarnya masih agak jelek, ya mohon dimaklumin. Saya juga kan masih belajar. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke gerbang. Kalau tadi singa, ini harimau. Harimau ini apa bedanya sama macan? Nah, kalau harimau sama macan itu sebenarnya sama. Macan itu ya harimau juga, harimau ya macan juga. Cuman penyebutannya aja. Kalau harimau itu biasanya kita nyebutnya ke yang loreng-loreng kayak begini. Tapi kadang orang juga nyebutnya macan. Kalau orang nyebut macan itu ya kadang nyebutnya macan, kadang nyebutnya harimau. Nah, misalnya gini. Macan tutul. Nah, macan tutul itu kan sebenarnya leopard, bener nggak? Yaitu ya harimau, macan sama gitu loh. Macan kumbang itu kan Black Panther ya. Ya orang buka kaca sih guys, kalau boleh buka kaca. Jangan pernah tidak melakukan aturan. Tidur macannya.
macan sama harimau sama. Kalau ngelihat asli ya guys, ini sebenarnya warnanya indah sih mereka ini. Saya nggak mau main boneka yang warnanya cerah bagus. Orang sih. Ada lagi tuh di belakang tuh. Nah, dia bangun tuh. Ada banyak ya guys. Bangun tuh. Awas. Ya, tadi saya mencoba buka kaca gitu, dilarang keras sama penumpang yang lain. Ya ini warnanya terus terang, ngelihat asli warnanya tuh bagus, lebih bagus dari boneka harimau ya. Kan kita kadang ngelihat boneka harimau yang lembut itu dipegang udah bagus, warnanya cerah menarik. Ternyata aslinya harimau tuh lebih bagus lagi. Jadi harimau, macan, panther itu sebenarnya sama, beda warna aja gitu loh. Macan kumbang ya black panther sebenarnya kan. Macan tutul ya leopard. Macan yang loreng-loreng ini ya harimau seperti itu. Oke, sekarang kita ketemu badak. Nah ini badaknya badak Afrika ya teman-teman, bukan badak Sumatera. Gimana sih kita mau ngebedain antara badak Afrika sama badak Jawa atau badak Jawa ya? Dilihat dari culahnya aja. Ini kan culahnya 2, berarti bukan asli badak Indonesia. Kalau badak Indonesia culahnya 1, badak Jawa di ujung kulon. Nah badak ini hewan terbesar kedua di dunia setelah gajah. Seperti itu. Nah, kalau rusak kan tanduknya tulang. Si gajah itunya apa? Gadingnya tulang. Kalau badak ini culahnya itu bukan tulang, tapi dia sejenis kuku, teman-teman. Itu bedanya. Makanya suka jadi obat kuat ya. Mungkin karena bahannya lain. Ini jerapah, teman-teman. Nah, kalau udah masuk ke jerapah ini, wortelnya udah mulai stoknya mulai disedikitin. Habis jerapah ini masih ada binatang lagi, tapi jerapah ini berarti kita sudah mau habis nih ngasih makan hewannya. Yang lain kita cuma bisa lihat doang. Saya malah tambah ngirit gitu loh, ngasihnya malah tambah sedikit. Saya kira masih banyak lagi di depan. Nggak taunya jerapah ini udah mau habis. Kalau jerapah buat ngasih makan itu udah mau habis teman-teman. Tuh, saking iritnya segitu ngasihnya. Tuh ya. Seperti itu ngasih makan. Nah jerapah ini hewan yang liar ya. Dia ini kuda sebenarnya, cuman dia loreng. Jadi kuda, keledai, jerapah itu satu family. Cuma bedanya kalau kuda bisa dijinakan, bisa ditunggangin. Keledai bisa dijinakan, bisa ditunggangin. Jerapah ini terlalu bengis, terlalu liar. Dia ini mentok-mentok kalau orang mau ngejinakin dia ini hanya bisa untuk narik gerobak atau narik kereta. Ditunggangin dia ngelawan, tidak akan mau dia ditunggangin. Sudah banyak orang yang mencoba menjinakkan ini jerapah untuk ditunggangin tapi nggak ada yang bisa. Lorengnya jerapah ini juga sama seperti sidik jari, ini nggak ada yang sama. Ini ngebantu mereka untuk kamuflase. Kan kalau dia berkerompol tuh karena loreng-loreng kesannya sama semua kan. Jadi pas mau dikejar sama singa itu di Afrika bingung nih, tau-tau pecah aja loreng-lorengnya gitu. Juga ini buat anti lalat. Ternyata lalat itu nggak suka warna yang hitam putih. Dia kalau hitam semua, putih semua tuh lalat mau mampir, mau nemplok gitu loh. Ini lalat Afrika ya, nggak tahu kalau lalat di Indonesia ya. Nah, dari Africa Village ini kita jalan terus, ngelewatin sungai. Ini sungai asli ya, jalan yang palsu. Sorry, maksudnya ini sungai asli, jadi jalannya ini dibikin ngebelah sungai. Entah gimana dulu cara ngaspalnya, saya nggak ngerti ini. Tapi ini keren loh.
Nah, sungai ini juga sebagai pembatas wilayah, teman-teman. Jadi mencegah binatang itu menyeberang ya antara satu wilayah dengan wilayah lain. Cuma kalau binatang buas ya tetap aja dikasih pagar gitu loh. Nah, ini daerah kambing gunung. Lihat nggak? Ada kambing gunung tuh di kiri atas. Itu kambing gunung. Kambing gunung ini dia punya kuku yang khusus sehingga dia memudahkan dia untuk manjat. Tapi kambing gunung ini nggak satu macam, ada banyak macam. Mungkin nanti ngelihat lagi di kebun binatang lain ada kambing gunung warnanya putih berbulu gitu. Karena kambing gunung ini jenisnya banyak, nggak cuma satu jenis. Yang kita lihat ini yang seperti ini ya kambing gunungnya. Nah, habis ngeliatin sungai ini, kalau ngelihat binatang mau dikasih makan, kasih aja habisin wortelnya. Karena di daerah ini udah seingat saya ya ngasih makan terakhir ngelewatin tempat ini nggak ada lagi yang bisa dikasih makan gitu. Nyesel juga sih, terlalu pelit. Nah, ini juga kuda nil kerdil nih. Bedanya apa sih kuda nil kerdil sama kuda nil gede? Ya bedanya satu kecil, satu gede. Sifatnya kurang lebih sama lah. Sama-sama nggak ada kelenjar keringet. Setiap siang ngabisin waktu di air. Kalau udah makan baru keluar di tempat yang teduh. Ya, begitu-begitulah. Tapi kuda nil ini binatang buas ya, teman-teman ya. Jangan ngeliat dia lucu loh. Kalau dia ngedeketin ke mobil, jangan ngulurin tangan ngasih makan loh. Dia ini kalau ngegigit bisa putus tangan loh dia nih. Banyak orang yang meninggal gara-gara di Afrika sana tuh diserang kuda nil loh. Jangan salah loh. Nah, ini sungai banyak kuda nil di sini. Nah, itu burung unta. Burung unta burung dari Afrika, burung terbesar di dunia ya, teman-teman ya. Nah, ini di sungai ini banyak kuda nil lagi berenang. Jangan sekali-sekali ngulurin tangan ya. Itu sekali caplok tangan tuh bisa hilang itu. Yang lain binatang buasnya di belakang, kenapa dia tiba-tiba ada di sini, saya juga bingung. Dan harimau ini dikurung, jadi pas masuk ke wilayah ini nggak ada gerbangnya. Tuh dia mondar-mandir. Ini dioramanya ini perkebunan sawit. Ya benar-benar harimau Sumatera ini. Ada pupuk kelapa sawit tuh di endorse tuh. Ini harimaunya dikurung ya. Jadi makanya wilayah dia ini nggak dipagerin. Ngelewatin air ya udah masuk seperti itu. PT Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera tuh. Jadi mungkin banyak ditemukan di perkebunan sawit kali ya, karena memang sebenarnya itu rumah dia dirubah jadi kebun sawit ya, dia berkeliaran di situ lah. Bukan dia yang ngerasain kita ya, sebenarnya kita tuh ngerasain hewan loh. Hutan tuh punya hewan, bukan punya kita sebenarnya. Oke, ini beruang madu. Beruang madu ada di Indonesia, dan beruang madu ini beruang terkecil di dunia. Jadi dari semua spesies beruang madu ini yang paling kecil. Yang paling gede itu kalau nggak salah beruang yang ada di kutub utara tuh, yang warnanya putih berbulu itu beruang yang paling gede. Kalau beruang madu ini paling kecil, dia punya cakar buat garuk-garuk pohon gitu. Dan beruang ini jalannya pakai 4 kaki ya. Di film aja jalannya pakai kakinya 2. Aslinya semua beruang tuh jalannya pasti 4 kaki. Ini beruang madu teman-teman. Ini saya nggak buka kaca karena itu juga binatang buas ya, termasuk beruang. Sekali gaplok itu kita bisa berdarah dan patah tulang itu. Tenaganya kuat. Nah, lama lagi tuh situ tukang palak. Lewatin. Oke, di sebelah kiri ini kita ngelihat nilgail. Nilgail itu dari Australia. Itu nggak ada hubungannya sama Sungai Nil. Ini nilgail. Nilgail ini juga antelop nih, antara kambing dan sapi, dia di tengah-tengah. Nah, di sampingnya ini ada burung emu. Burung emu ini bukan burung unta ya, ini burung terbesar di benua Australia, teman-teman. Ya, kalau di benua Afrika terbesarnya itu unta, di benua Australia terbesarnya burung emu. Ini juga ganas, cakarnya tajam. Tapi antara emu dan burung unta itu lebih gede burung unta. Sebenarnya di Australia ada burung dodo dan moa yang gede juga, cuman udah punah. Nah, ini kita kembali ke orang utan. Orang utan ini di Sumatera dan Kalimantan. Ini adalah binatang yang cerdas.
kadang dalam mencari makan dia juga pakai alat bantu gitu loh. Jadi ini adalah binatang yang bisa bikin alat untuk cari makan. DNA-nya 99% itu mirip dengan manusia ya. Jadi dia ini juga hewan yang sangat cerdas, pernah diuji coba di lab. Cerdas lah pokoknya gitu. Jadi yang paling cerdas setelah manusia mungkin dia gitu loh. Kalau dilihat tuh yang bayi itu tuh lucu banget kalau ngeliat secara langsung ya. Kalau yang gendut itu nggak lucu. Ya pokoknya ini kayak orang lah dia. Berat badannya juga bisa sampai 70 kiloan gitu. Orangutan warnanya coklat ya. Kalau si panse itu warnanya hitam. Monyet dan kera juga berbeda ya. Bisa dilihat dari buntutnya. Seperti itu. Ini banteng Jawa. Ya namanya udah banteng Jawa udah pasti binatang asli Indonesia dan pasti hidupnya di Jawa ya. Apa sih yang membedakan banteng dengan sapi? Nah, kurang ngerti juga. Mungkin kalau banteng itu ngelengkung gitu kali ya. Ngelengkung seperti itu tanduknya. Kalau sapi mungkin nggak ngelengkung kayak begitu. Mungkin tanduknya itu yang membedakan. Saya juga kurang tahu. Yang di depan kita ini nih mirip banget kayak sapi. Ini saya nggak baca kemarin namanya apa. Surprise juga sih kok ada sapi masuk kebun binatang, tapi dilihat-lihat tanduknya ini beda. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar, itu binatang apa sih itu yang kayak sapi. Nah, ini binatang terakhir yang kita lihat ketika kita di Safari Journey. Ini adalah kapibara, pengerat terbesar di dunia. Ini binatang dari Amerika Selatan. Yang dewasa besarnya bisa sampai 50 kilo. Kita kan suka ngeliat tikus gede segede kucing, itu nggak ada apa-apanya. Ini hewan pengerat yang satu ini bisa sampai 50 kilo nih berat badannya. Ini adalah pengerat terbesar di dunia ya teman-teman. Nah, demikian perjalanan kita ke Safari Journey. Bagi teman-teman yang mau ngeliat perjalanan saya di Taman Safari dari masuk sampai pulang. Tidak termasuk Safari Journey tapi ya, teman-teman bisa nonton videonya yang berbeda karena kalau dicampur di sini terlalu panjang. Link videonya ada di kolom deskripsi perjalanan saya ke Taman Safari. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih sudah nonton video ini sampai sejauh ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.